Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sela Oktarisma. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Jember. Kali ini saya akan mengkampanyekan praktik baik sebagai UAS mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Disimak ya. Praktik baik yang telah saya lakukan yaitu di SDN Jember Kidul 3. Dengan judul mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan melatih skill dan critical thinking peserta didik. Penerapan model pembelajaran project-based learning dalam meningkatkan skill dan critical thinking peserta didik di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS, materi transformasi energi. Nah, bisa dilihat gambaran umumnya, presentasi peserta didik dengan kemampuan critical thinking, 20% peserta didik berpikir kritis tinggi, sementara 80% peserta didik berpikir kritis rendah. Perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik sangatlah signifikan sehingga mempengaruhi proses pembelajaran di kelas dalam bekerja sama, memecahkan masalah yang konkret khususnya pada pembelajaran IPAS. Nah, dalam menganalisis suatu masalah dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik masih belum terbiasa melakukan kegiatan menganalisis suatu masalah sehingga peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan soal level HOTS. Terbukti pada saat soal hasil evaluasi pembelajaran, pencapaian peserta didik masih 30%. Kegiatan diskusi dalam pembelajaran, peserta didik cenderung pasif dan hanya peserta didik tertentu saja yang mau merespon pertanyaan dari guru. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mengurangi pembelajaran yang berpusat kepada guru, yaitu teacher-centered. Yang kedua, mencari tahu ZPD, Zone of Proximal Development, peserta. Apa ya yang dapat dilakukan untuk mempercepat upaya perbaikan? Yang pertama, melakukan pembiasaan dalam pembelajaran yang berfokus pada peserta didik, student-centered. Yang kedua, memberikan scaffolding dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek yang disesuaikan dengan perspektif sosio-kultural peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran berbasis budaya daerah sekitar peserta didik. Nah, praktik baik yang telah saya lakukan yaitu menerapkan model pembelajaran berbasis proyek, yaitu project-based learning dalam meningkatkan critical thinking peserta didik. Ringkasan intervensi penerapan scaffolding pada CPD peserta didik. Sebelum pembelajaran, pendidik memberikan asesmen diagnosis kepada peserta didik guna mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peserta didik. Memberikan asesmen diagnosis dengan memetakan soal yang akan diberikan ke peserta didik, yaitu terdiri dari 10 soal yang terdiri dari 3 soal semester peserta didik, 3 soal semester di bawahnya, dan 4 soal di kelas di bawahnya. Dari hasil itulah pendidik memetakan peserta didik sesuai dengan ZPD-nya. Nah, setelah pendidik mengetahui ZPD peserta didiknya, barulah pendidik merancang pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Selanjutnya, untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah berpikir kritis peserta didik, pendidik menggunakan model pembelajaran project-based learning. Model pembelajaran project-based learning merupakan model pembelajaran yang mengacu pada filosofi konstruktivisme. Melalui proyek yang dikerjakan oleh peserta didik meningkat karena peserta didik bebas mengaplikasikan keterampilan sekaligus pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Model pembelajaran project-based learning ini lebih terfokus pada konsep-konsep yang melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan memberikan peluang kepada siswa bekerja secara otonom. Model pembelajaran project-based learning terdapat 6 sintak meliputi mengajukan pertanyaan mendasar dan penentuan proyek, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal proyek, memonitoring siswa dan kemajuan proyek, menguji hasil proyek, dan yang terakhir mengevaluasi pengalaman. Sintak yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan mendasar dan penentuan proyek, yaitu pendidik menayangkan video dan menanyakan video, sementara peserta didik mengamati video yang ditampilkan oleh pendidik. Selanjutnya, sintak yang kedua, yaitu mendesain perencanaan proyek di mana pendidik membimbing peserta didik merencanakan proyek yang akan dilaksanakan dengan menentukan alat dan bahan serta langkah-langkah pelaksanaannya berdasarkan video pembuatan kincir lampion yang ditampilkan oleh pendidik. Selanjutnya, sintak yang ketiga. Sintak ketiga menyusun jadwal praktik, yaitu peserta didik menyusun jadwal proyek
dan pendidik membuat kesepakatan dengan peserta. Selanjutnya, sintak yang keempat, memonitoring siswa dan kemajuan proyek, yaitu pendidik berkeliling memberikan stakeholding dengan memantau dan membimbing proyek kelompok. Pendidik akan mendampingi dan membimbing kelompok yang memiliki kemampuan berpikir rendah atau memiliki kesulitan dalam pengerjaan kelompoknya. Pendidik melakukan tanya jawab terkait permasalahan untuk membuat peserta didik yang memiliki pemikiran kritis rendah dapat memahami permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan agar peserta didik terbiasa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dari pembiasaan yang diulang dan terus-menerus. Sebaliknya, pendidik memberikan bantuan yang sedikit scaffolding kepada peserta didik yang memiliki tingkat berpikir kritis tinggi. Selanjutnya, sintak yang kelima, menguji hasil proyek. Yaitu sebelum melakukan kegiatan presentasi, pendidik memberikan contoh bagaimana cara presentasi dan cara mempresentasikannya. Setelah peserta didik diberi contoh presentasi oleh pendidik, peserta didik mempresentasikan serta menampilkan produk hasil kerja kelompok. Dalam kegiatan presentasi, pendidik akan memberikan bantuan kepada peserta didik yang kurang mampu dalam melakukan presentasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga peserta didik dapat memahami apa yang akan dijelaskan, serta kegiatan memberikan tanggapan kepada kelompok lain. Pendidik memberikan pertanyaan pemantik yang akan diteruskan oleh peserta didik yang akan bertanya kepada kelompok yang presentasi. Sintak yang terakhir yaitu sintak ke-6, mengevaluasi pengalaman. Peserta didik bersama pendidik melakukan evaluasi terhadap aktivitas, hasil tugas proyek, dan pemberian penguatan, serta membuat kesimpulan bersama peserta didik. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada CPD. Yang pertama, keberhasilan pembelajaran yaitu dengan memperhatikan CPD peserta didik sehingga pendidik dalam menentukan serta memilih pendekatan, model, dan metode pembelajaran sesuai dengan perspektif sosiokultural peserta didik. Yang kedua, penerapan model pembelajaran project based learning dapat mengarahkan peserta didik untuk aktif dan dapat berpikir kritis dalam kegiatan diskusi kelompok maupun individu. Selanjutnya, yang ketiga, pembelajaran model pembelajaran project based learning menjadikan pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student centered. Terakhir, yang keempat, media pembelajaran dapat menjadikan penentu untuk meningkatkan cara berpikir kritis peserta didik, memanfaatkan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar dan mudah memahami materi dengan baik. Hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding pada CPD. Yang pertama, seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai yang direncanakan. Pembelajaran berlangsung aktif dengan kegiatan pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik, student center. Yang kedua, peserta didik dapat aktif dalam pembelajaran dengan membuat sebuah proyek sebagai upaya melatih memecahkan masalah untuk membangkitkan berpikir kritis peserta didik. Hal tersebut dilihat dari keaktifan peserta didik saat berdiskusi kelompok, mengerjakan proyek kelompok, mencari informasi dalam menghasilkan proyeknya, menguji hasil proyek, menampilkan hasil proyek, mempresentasikan produk hasil proyek, dan penilaian proyek. Yang ketiga, melatih peserta didik berpikir kritis sesuai tahapan sintak, menghasilkan peserta didik yang memiliki keberhasilan dan rasa percaya diri untuk mempresentasikan produk yang dihasilkan sehingga membuat peserta didik lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, yang keempat, hasil dari pembiasaan dalam pembelajaran membuat peserta didik tidak tergantung pada penjelasan materi yang diberikan oleh pendidik, karena peserta didik menemukan informasi dan dapat memecahkan permasalahan secara mandiri dalam diskusi kelompok. Yang kelima, penggunaan media pembelajaran berbasis TPEG, yaitu menggunakan PPT, mampu membuat peserta didik lebih semangat mengikuti pembelajaran, tidak merasa bosan, dan peserta didik lebih memahami materi serta langkah-langkah pembuatan kincir lampion. Yang terakhir, peserta didik dapat membuat kincir lampion dan mampu menjelaskan transformasi energi yang terjadi pada kincir lampion yang telah dibuatnya. Nah, itulah teman-teman kampanye praktik baik dari saya. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.